Semuanya bertemu kembali di channel Ubruk TV Info. Kali ini informasi ya, di akhir-akhir tahun itu semakin lama semakin banyak perkembangannya, baik itu dari Cina maupun dari negara kita ya, dan kemudian juga dari beberapa informasi core team ya yang telah ada di dashboard, dan kemudian ya banyak sekali orang-orang yang mungkin hari ini ya nimbrung, kemudian bergabung, dan kemudian ya menganalisa lah firework. Tentunya tidak saja orang Indonesia, tetapi pasti ada orang-orang yang terdekat dengan core team yang ikut menambang dan kemudian menganalisa. Jadi untuk semua perintis yang telah lulus KYC teman-teman, yaitu data harga uji barter yang sebenarnya itu akan datang pasti terjadi. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah KYC kemudian migrasi koin kita ya mainnet, nah itu akan terjadi ya pada periode puncaknya yang semakin dekat. Nah jadi ada sebuah pernyataan bahwa ketika KYC ini berlangsung dan kemudian periode puncak itu akan semakin dekat. Jadi setiap orang harus mencari ya, mungkin ada barter mall ya, tempat-tempat penukaran, ada ya sistemnya itu nilainya seperti GCV lah ya, atau Global Consensus Value, dan itu mempunyai harga ya untuk membangun jaringan induk terbuka. Dan kemudian harga open source ya atau open mainnet akan hadir di puncak dan membangun data dan komoditas kecil, membuka jalan bagi komoditas massal. Jadi KYC yang kecil ini ya itu mungkin akan terus dilakukan, kemudian akan membuka yang namanya komoditas massal dari yang terkecil. Nah jadi kebahagiaan setiap orang yang ada di tangan kita sendiri ya, atau dari pioner sendiri, perintis sendiri, dan harganya semakin diserahkan ke pasar, yaitu merupakan satu langkah yang sangat ya salah tentunya jika satu-satunya kesempatan itu untuk keserakahan. Jadi kalau misalnya kita sudah sudah KYC ya, kemudian kita melakukan penukaran dengan tidak seperti yang disepakati, nah ini sebuah keserakahan tentunya, dan ini tidak baik ya teman-teman ya. Dan juga kita melihat bahwa pembaruan KYC yang ada di layar beranda aplikasi ya, kemudian dilakukan juga sebuah pemberitahuan tentang hackathon. Nah ini KYC ini teman-teman ya, beberapa wawasan tentang upaya tim inti untuk meningkatkan KYC ini, yaitu lebih banyak ya, lebih massal ke lebih seluruh pioner yang ada di firework tentunya seperti itu. Nah kemudian teman-teman, kita harap dan mengetahui ya bahwa pada saat ini ya pioner dapat memigrasikan ya saldo-saldo yang mereka miliki ketika memang sudah KYC, dan ini dimigrasi kepada mainnet ya yang akan datang. Nah jadi penyelesaian KYC ini memang harus core team lakukan secara cepat ya, kemudian lakukan secara singkat lah seperti itu, walaupun akan terjadi awal-awal yang sangat krusial tentunya kalau dilakukan terburu-buru seperti itu. Nah jika KYC ini memang dilakukan dengan cara lamban, maka bisa dipastikan kalau mainnet itu sudah pasti ya, open mainnet itu sudah pasti di awal-awal 2023. Nah seperti itu. Jadi solusi KYC itu menggunakan strategi terdesentralisasi, dan ini jelas sekali untuk memastikan bahwa KYC benar dan efektif untuk semua orang. Nah kemudian meskipun sistem KYC mencapai aksesibilitas ya, dan kemudian skabilitas untuk jutaan pengguna, dan cakupannya itu luas di berbagai populasi sambil mengoptimalkan akurasi dan privasi. Nah jadi jelas teman-teman ya, termasuk algoritma ya obfuscation yang disempurnakan, yang menyembunyikan data pioner dari validator manusia. Jadi memang berhati-hati sekali. Core team ini mengadakan KYC ini sangat berhati-hati kali. Saya pikir ini harganya memang fantastis karena memang ini betul-betul terdesentralisasi, tidak asal-asalan seperti
KYC pada umumnya seperti itu. Nah, jadi jelas ya teman-teman, ini akan terjadi yang namanya keterlambatan dalam sistem open mainnet seperti itu teman-teman. Nah, jadinya ya pasti benar-benar lah core team untuk melakukan sistem KYC sebelum mainnet di 2023. Nah, jadi teman-teman yakinkan diri saja kalau memang pioner atau perintis dari Cina itu memaksakan diri untuk mainnet ya, itu hak-hak mereka karena mungkin regulasi yang ada di Cina itu memang sudah disetujui oleh beberapa kelompok seperti itu ya, dan mereka sudah saling ya mungkin merelakan ya, atau suka sama suka, atau mungkin kesepakatannya itu memang sudah dibangun, tetapi mungkin di negara-negara yang lain itu belum. Tetapi masih juga ya di enclosed mainnet ini, intinya koin yang bisa dimigrasikan dan kemudian bisa ditukar, mereka lakukan penukaran dengan nilai yang tidak beraturan seperti itu. Nah, sepakat bahwa nilai GCP yang ditukarkan untuk sebuah barang dan jasa oleh pioner itu adalah hak dari pioner sendiri. Mudah-mudahan ada keputusan dari core team untuk benar-benar memberikan nilai yang fantastis ketika di open mainnet. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini berguna buat kita semuanya. Terima kasih.